Oke, kembali lagi di channel tempatnya tutorial. Masih di soal-soal pertutorialan ya. Oke, selain di video-video sebelumnya sudah kita kasih tutorial bagaimana semacam kayak penggantian handle dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita fokus ke ini nih. Coba lihat, ada yang kenal dengan barang seperti ini? Pasti kenal. Ini namanya lampu D2 laser, LED D2 laser ya. Ini bukan mengiklankan lampu, tapi bagi yang pengen membeli boleh. Dan kali ini kita sekaligus ingin memberitahukan atau ingin berbagi bagaimana sih Bang cara memasang lampu D2 laser di Mio J ya, Yamaha Mio J. Oke, untuk di motor lain mungkin bisa request kalau ada kesempatan. Tapi kali ini kita khususkan biar tidak bingung bagi para penonton yang memiliki motor Mio J. Khusus nih untuk motor Mio J ya. Bagaimana rangkaian atau penyambungan kabel di motor Mio J untuk pemasangan lampu D2 laser ya. Oke, ini sudah kita bongkar tadi di awal, tidak kita videokan ya, karena saya optimis mungkin secara pembongkaran dan pemasangan di batok, selain daripada lihat di video-video lain ataupun di video saya sebelumnya, sudah pastinya kawan-kawan semua sudah pada tahu bagaimana cara pembongkaran atau pencopotan batok depan ini ya. Oke, jadi kita langsung ke fokus ke rangkaian pemasangan D2 laser biar tidak terlalu panjang durasi videonya ya. Oke, kalau untuk saya sendiri, karena kita menyayangkan batok belakang ini rusak, agar tetap original, tidak mengubah apapun bentuknya atau merusak bentuknya, untuk ini kita pasangkan di lubang spion ya, seperti ini. Oke, di lubang spion. Kemudian jadi gelap ya, ini baterainya sudah menipis. Coba ini poek bentar. Nah, udah terang lagi ya. Oke, yang kita pahami terlebih dahulu, di D2 laser ini dia memiliki 3 kabel ya. 3 kabel. Karena ini udah dipasang, kita jelaskannya seperti ini saja ya. Yang dipahami bahwa D2 laser memiliki 3 kabel dengan 3 warna. Coba kita lihat. Ada kabel kuning. Lihat, jelas ya. Ada kabel kuning, kemudian ada juga kabel warna merah. Ada. Dan juga kabel warna hitam. Seperti ini. Kenapa tidak kita bongkar dulu? Karena waktu juga dan malas juga ya bongkarnya. Jadi yang penting jelas aja ya. Jelas bisa dicerna gitu aja sih. Malas bongkar-bongkarnya udah rapih banget nih. Yang jelas lihat ya, ada kabel kuning, kemudian kabel merah dan kabel warna hitam untuk kabel dari D2 laser ini ya. Oke, diingat dulu ada kabel warna hitam, warna kuning dan juga warna merah. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan lihat. Ini ada kontak on off. Ingat, kontak on off. Kalau secara bentuk ini bervariasi ya, banyak di toko juga bisa, atau di marketplace juga bisa, atau di akun penjualan online juga banyak sekali pilihan. Ada yang berbentuk bulat, bermacam-macam variasi bentuknya ya, dan juga bervariasi secara ukuran. Lihat,
bentuk dan ukuran sangat bervariasi sekali, banyak sekali. Namun poin penting yang kita gunakan adalah, ingat, di awal dari lampu D2 laser ini dia memiliki 3 kaki ya, 3 kabel. Dia memiliki 3 kabel, yang artinya yang harus kita lakukan untuk membeli stop kontak ini atau on off ini, dia harus memiliki 3 kabel juga ya. Ingat, karena di D2 laser dia memiliki 3 kabel di sini, 3 kabel, maka beli untuk on off-nya juga kita harus beli atau pilih yang 3 kaki. Ingat ya, 3 kaki seperti ini. Ini ada kabel 3, sudah kita rakit ya. Intinya di sana 3 kabel, di sini juga ada 3 kabel, dan kita harus memilih 3 kaki. Oke, sampai sini paham ya? Untuk di sini yang 3 kaki itu, untuk yang tengah, ingat, kalau untuk kanan, kaki kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya, dia bebas, boleh menggunakan yang mana saja. Ingat, namun untuk yang kaki tengah di sini, kaki tengah, dia harus diingat bahwa nantinya kabel yang dari kaki tengah itu dia harus mengarus ke ground ya, ke ground. Ingat, ke ground. Oke. Hanya itu aja poin pentingnya. Kalau untuk di kaki ini, kanan dan kiri dia bebas mau nyambungkan entar kemana saja nantinya. Namun untuk yang tengah kita harus diingat bahwa kaki yang tengah nanti arusnya ke arus ground. Oke. Intinya ingat poin pentingnya, ini kaki 3, harus beli kaki 3, dan juga yang tengah harus diingat bahwa itu nanti disambungkan ke arus ground. Oke ya. Untuk di on off ini bisa dipahami ya. Ingat, yang tengah harus untuk arus ground dan harus kaki 3. Dan sini tadi udah jelas, kita ulangi. Di lampu D2 lasernya dia memiliki 3 kabel, warna kuning, warna merah, lihat, juga warna hitam. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa kabel warna merah sama kuning nanti dia disambungkan dengan arus yang beraliran listrik. Namun untuk yang warna hitam ini, lihat, warna hitam juga sama, dia memiliki fungsi di arus ground. Ingat, arus ground. Oke ya, bisa dipahami ya. Karena memang kalau harus bongkar kita susah juga, ribet ya. Pokoknya dipahami aja dulu itu teorinya. Nanti baru kita ke penyambungan yang kabel bawaan di motor Mioja ini. Oke, di disclaimer ya. Untuk pemasangan D2 laser ini tidak berikut dengan lampu senja yang di bawah. Beda lagi ya. Kalau di lampu senja di sini kita harus membuka semua baut di sini. Area tameng ini harus kita buka. Namun yang kita maksud ini khusus untuk lampu D2 laser aja ya, tidak untuk di lampu senja ataupun kesen. Karena ini sudah diganti arus dari AC ke DC ya. Oke, dari AC ke DC. Kalau ini masih masuk ke kiprok dia. Belum DC, masih AC ya. Hanya saja di lampu utama yang sudah diganti arus AC ke DC. Oke. Tapi poinnya bukan di situ. Kita tidak membahas untuk arus-arusan. Yang kita bahas kali ini untuk pemasangan lampu D2 laser. Oke, kita fokus ke lampu D2 laser. Tadi karena kita sudah jelaskan bahwa di lampu D2 laser 3 kabel, ingat ya. Dan pemasangan perakitan di kontak on off sudah kita jelaskan pula. Ingat, tadi harus jelas ya. Dan harus diingat juga, kita tinggal ke perakitan penyambungan ke kabel di motornya. Oke ya, seperti itu. Untuk kabel yang tadi dari on off dia sengaja kita tadi ingatkan ini, itu yang tengah untuk arus ground. Ingat, untuk arus ground. Kemudian di sini di lampu D2-nya ada warna hitam ya. Jadi di sana yang tengah lampu ground dikhususkan untuk arus ground, dan di hitam di lampu D2 juga dia diutamakan untuk harus arus ground ya. Nah, maka dari itu ingat. Oke, yang kita lakukan penyambungannya begini. Tadi
yang saya katakan di kontak on off itu di sini seperti ini. Kontak on off ini yang tengah kita lakukan penjemperan ke switch. Oke ya, switch. Ada warna merah, ingat, warna merah. Ini yang arus langsung ke kontak ya. Bagaimana cara membedakannya? Di sini ada dua kabel, ingat. Switch dia memiliki dua kabel. Oke. Yang di satu mengarus ke ground, yang satu masuk ke kontak. Ingat. Namun di sini ada dua warna kabel, coba lihat. Nah, sengaja kita tidak bongkar karena memang malas juga bongkarnya. Mohon maaf. Yang penting jelas aja gitu ya. Karena ribet lah pokoknya, repot. Di sini di switch yang warna merah, ingat warna merah dong ya. Warna merah doang ya. Karena ya kalau di soket warna putih dia yang mengarus ke starter ya, starter ingat. Yang putih starter, yang merah switch. Ingat yang merah. Kita lakukan penjemperan. Yang dari on off yang tengah itu, ingat, sambungkannya ke switch warna merah, kabel switch yang soketnya warna merah. Dan di sini ada dua warna kabel, satu warna hijau. Ingat, lihat. Warna hijau. Hijau strip kuning, dan yang satunya lagi warna coklat. Nah, yang arus dari kontak ke switch dia berwarna coklat. Ini warna coklat. Nah, untuk menyambungkan yang dari on off tadi yang tengah, kita sambungkan ke kabel warna coklat. Oke, warna coklat, bukan warna hijau strip kuning, bukan. Mau diikat, mau disambungkan, dipotong dari kabelnya bisa, namun itu sangat sayang sekali. Coba lakukan seperti saya ini. Dicabut soketnya, kemudian masukkan benang si serabutnya, kemudian masukkan lagi. Yang penting dia menyambung ke arus coklat. Poin pentingnya kabel yang dari tengah arus on off itu nyambung ke soket switch yang kabelnya warna coklat. Oke, satu. Langkah keduanya, ingat ya, itu dari tengah on off ke soket switch yang warna coklat. Diingat, sambungkan saja itu satu langkah tuh. Yang keduanya ada kabel yang tadi saya katakan di sini. On off ini ada kanan dan kiri. Karena 3 kaki, yang tengah udah masuk ke switch. Ingat, yang tengah switch, tinggal kanan dan kiri. Untuk kanan kiri ini bebas. Bebas penyambungannya. Mau ke warna merah ataupun warna kuning. Ingat, ada warna merah, ada warna kuning. Mau ke warna merah atau warna kuning, warna merah atau warna kuning sama aja ya. Dari on off itu kanan kiri, mau merah mau kuning sama aja. Intinya itu aja, mau kuning ke kanan, mau kuning ke kiri atau sebaliknya sama aja. Tinggal sambungkan aja seperti ini. Mengerti ya? Dan tinggal satu lagi di lampu D2 laser ini berarti tinggal warna hitamnya. Untuk warna hitam, ingat, warna hitam tadi di awal sudah dikatakan bahwa yang hitam itu arus ground ya, bukan yang aktif. Kemana nih menyambungkannya kemana nih? Nah, untuk warna hitam dari lampu D2 nya itu kita aruskan ke ground yang di lampu utama ya. Untuk pemasangannya bebas, mau dipotong kalau tidak sayang boleh, mau disobek juga boleh. Namun kita untuk menyayangi kabel tidak ada kerusakan dan biar tetap bagus, coba kita lakukan penjemperan secara begini. Lihat, dia cukup dimasukkan ke drat ini, kemudian kita masukkan lagi. Ngerti ya? Intinya yang paling penting, poin pentingnya, kabel warna hitam dari ground D2 lasernya masuk ke ground yang lampu utama. Ada warna hitam juga di sini. Lihat. Nah, di lampu D2 warna hitam, di lampu utama ada warna hitam juga. Dia arus ground ya. Ngerti ya? Cukup itu aja, simple sebenarnya. Ingat, kita simpulkan ya, kita ulangi lagi. Dari tengah on off ini kita sambungkan, lihat, yang tengah on off ini kita sambungkan ke kabel switch yang soketnya warna merah ke warna coklat. Ingat, itu poin pentingnya. Yang keduanya,
ada kabel kuning dan merah. Kuning dan merah kita sambungkan dengan yang di on off ini. On off ini kanan dan kiri bebas, mau kebalik mau enggak, itu aja. Dan yang hitam dari D2 nya itu, ini udah copot nih, jadi copot juga ya. Dari D2 nya kita sambungkan ke sini. Nah, lihat udah, ini keputus sendiri ya. Sebenarnya gak niat putus juga ini, males, tapi demi abang-abang, demi kalian semua pokoknya nggak apa-apa lah. Ini sudah keputus. Nah, ini dia. Kita sambungkan ke sini. Ini ground untuk lampu utama. Kita masukkan, colokan saja begini. Saya juga ya. Kita colokan, kemudian kita sambungkan dengan yang itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin itu saja untuk pemasangan D2 laser di Mio J. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Pokoknya silahkan coba dan praktekkan masing-masing. Dan nanti boleh setelah selesai boleh di-share juga atau dimasukkan ke kolom komentar. Oke, itu aja kali. Nanti kalau sudah kita pasang kembali, kita perlihatkan bagaimana hasil dari penjemperan atau pemasangan lampu D2 laser di motor Mio J. Oke, yang seperti kita katakan lagi, setelah penyambungan kita kasih tahu hasil dari penjemperan itu ya. Lihat, ini lampu D2, coba kita hidupkan ya. Karena ini arusnya udah DC, maka begitu kontak dihidupkan dia otomatis akan menyala sendiri ya. Namun kalau untuk D2 nya ketika kita on kan di sini dia akan hidup ya. Ini fungsi saklarnya itu. Jadi kalau untuk tidak dipakai, pas lagi tidak dipakai, dia tidak berfungsi ke aki ya. Jadi agar tidak drop, dia tidak fungsi selamanya, hanya untuk waktu tertentu saja. Di saat lagi diperlukan baru kita hidupkan. Kita hidupkan kontaknya. Lihat, ini masih mati. Belum hidup. Kalau untuk utama dia udah DC ya, udah DC, jadi otomatis hidup sendiri. Lihat, ini masih off. Kita on kan untuk lampu D2 nya. Kita on kan. Lihat, hidup ya. Kita matikan, kita hidupkan. Nah, karena ini tadi kaki 3, berarti ada 3 fungsi. Untuk jarak dekat, jarak jauh dan juga off. Ini untuk jarak dekat kita ke atas. Lihat, ke atas, karena tadi 3 kaki, dia ada 3 fungsi ya. Lakukan kita ke atas, ini untuk jarak dekat dengan warna putih. Kemudian ke tengah, ambil tengah, itu untuk mematikan dayanya. Kemudian kita lakukan satu lagi ke bawah. Nah, dia lewat ke bawah, ke kaki 3-nya ada warna kuning, ini untuk jarak jauh. Seperti itu hasilnya, bisa dipahami ya. Off, hidup, off lagi, untuk ke bawah lewat. Nah, ini untuk lampu tembak dan jarak jauh. Seperti itu saja ya. Sudah lihat hasilnya seperti itu. Makanya jangan ragu-ragu untuk mencoba dan mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Baik, itu saja kesempatan kali ini untuk pembahasan mengenai pemasangan atau penjemperan lampu D2 laser di Yamaha Mio J. Untuk tetap stay terus di channelnya Tempatnya Tutorial. Jangan lupa subrek aja ya. Subrek, like, dan sehare. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa sharingkan ke kawan-kawan, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.